Halo basket people, inilah saat yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya, NBA season 2025-2026 segera dimulai. Dan ini artinya fantasi basketball juga akan segera dimulai. Apa sih fantasi basketball itu? Nah, di video kali ini akan gue jelasin secara ringkas. Dan percayalah, kalau kalian tahu tentang fantasi basketball ini, pengalaman nonton NBA kalian akan 10 kali lebih asik dari biasanya. Nggak percaya kan? Ya udah, coba deh simak sampai selesai video ini. Let's go! Oke, jadi fantasi basketball itu adalah game manajemen tim berdasarkan statistik pemain NBA di dunia nyata. Bayangin, dalam tim kamu itu ada Jokic, Ja Morant, Sabonis, Josh Giddey. Keren nggak? Nah, jadi kita bisa gabung dalam liga yang biasanya ada 10-12 pemain. Ini kita sebut saja manajer ya, manajer-manajer. Nah, di awal musim, para manajer ini akan mendraft, ya istilahnya memilih pemain-pemain NBA yang sedang aktif. Ya, kira-kira 13 pemain lah per tim. Itu untuk settingan default liga ya. Lalu setiap minggunya, kita akan head-to-head lawan manajer lain di liga tersebut. Nah, perhitungan poin itu berdasarkan performa pemain yang sudah kita pilih. Semakin bagus pemain yang kita pilih, semakin besar peluang kita untuk menang. Nah, contoh nih, Cade Cunningham misalnya cetak 25 poin, 8 assist, 3 rebound. Semua itu akan masuk ke statistik di tim fantasi kita. Jadi tugas kita adalah membangun tim yang stabil sepanjang musim. Nah, dimulai dengan draft, lalu bisa juga trade, dan waiver wire, atau pemain yang tidak dipilih atau di-drop oleh manajer lain. Ya, jadi secara generalnya kita adalah manajer virtual. Kita harus pintar mengelola strategi dalam menempatkan pemain, menukar pemain, atau cari pemain lain untuk memenangkan game di fantasi basketball ini. Cara memulainya gimana? Oke, teman-teman langsung saja search Yahoo Fantasi Basketball. Nah, itu kemudian akan muncul list pertama, langsung diklik aja yang Yahoo ya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, setelah masuk ke dalam fantasi basketball 2025 Yahoo Sport, pastikan teman-teman sudah login ya. Kalau belum login, bisa create account dulu, itu gampang banget ya. Nah, setelah tampilannya di home-nya, ada di bawah sini itu tulisannya Draft Now ya, teman-teman cari aja Draft Now, langsung teman-teman klik. Di sini ada pilihan high score atau head-to-head points ya. Nah, high score ini adalah yang baru diperkenalkan musim ini oleh Yahoo. Jadi sebenarnya ini mainnya lebih santai, lebih slow, tidak terlalu demanding ya istilahnya daripada points dan 9 kategori ataupun rotisserie liga yang lain. Jadi yang paling gampang teman-teman kalau mau main ini bisa langsung high score karena hanya perlu kita butuh 10 pemain dan hanya bisa starter kita bisa masukin 6. Jadi kita bisa gampang untuk memilih pemain-pemain, jadi emang nggak terlalu banyak ya. Jadi kesempatan untuk memilih pemain yang jagoan itu kita lebih banyak karena satu tim hanya bisa memilih 10 pemain. Slot yang ada itu adalah sekitar 6 bisa mainin dan 4 bisa masukin bench. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk supaya kalau kita punya beberapa pemain yang kita rasa-rasanya akan jadi bagus atau akan jadi jagoan, kita bisa taruh di bench, bisa kita cadangkan dulu, tapi tetap jadi milik kita. Nah, jadi ada 2 guard, 3 front court, sama 1 util. Ini sebutannya front court sama guard ya, jadi PG, SG, SFP, FC itu kan tradisional ya, tapi kalau sekarang kan banyak pemain yang fleksibel. Nah, itu dia, jadi di fantasi NBA kali ini mereka bikin istilahnya yang lebih trending lah. Nah, scoringnya juga sebenarnya gampang. Jadi kita hanya memfokuskan kepada core stat ya. Jadi poin, rebound, assist, steal, dan block. Turnover tidak dihitung. Ya, jadi ini sangat-sangat gampang sekali. Setiap stat itu dinilai poin dapat 1, rebound 1, assist dapat 2 dikali 2 ya, block dikali 3, steal dikali 3. Nah, ini jadi lebih gampang mainnya. Kita hanya perlu pasang starter dan
akan diambil setiap minggu, akan ngambil single highest point total. Jadi hanya ambil satu dan paling tinggi aja, satu game yang paling tinggi. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing hari ini ganti, besok ganti gitu kan. Jadi semuanya akan dihitung berdasarkan highest point di minggu itu. Itu tentang high score. Nah, kemudian untuk yang head to head points ini sama dengan high score, jadi akan dihitung berdasarkan poin, tetapi perhitungan poinnya lebih ada koma-komaannya lah gitu. Jadi ada poin 1, kalau total rebound 1,2, assist 1,5, block shot itu 3, steal 3, turnover dapat kurang 1. Ini harus lebih hati-hati dalam memilih pemain karena turnover itu juga merupakan bagian dari skor dan mengurangi skor. Nah, kalau di head to head itu kita bisa mendraft sampai 13 pemain. Ya, 13 pemain, 10 pemain untuk bisa dimainin setiap minggu, kita ada 3 cadangannya, dan kalau ada pemain yang sedang terkena injury, kita dapat 3 spot. Daripada kita drop, kan kita nggak tahu ya, nanti mungkin tiba-tiba cuma seminggu, ternyata kita drop, diambil sama manajer lain, tapi kita bisa keep. Ya contohnya kalau tahun ini misalnya, yang paling banyak sedang masuk ke injury list itu, dan kalau kita draft itu biasanya ya mungkin Tyler Hero, DeJounte Murray, Kyrie Irving kalau memang pengen banget itu mungkin bisa aja main di tahun ini. Jadi itu susunan pemainnya kalau untuk high score dan point to pen. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main bisa aja langsung ya, kalau mau main nggak mau pusing ya, cuman hanya score-nya aja dan gampang dihitung high score, dan liga yang dimainin biasanya public aja, itu lebih gampang. Tapi kalau teman-teman punya ada teman-teman basket yang lain dan mau bermain bareng, silakan pilih friends and public. Jadi kalau misalnya punya 5, ya nggak perlu cari 10 ya. Jadi kalau misalnya punya 5 teman bareng-bareng, ya oleh 5, nanti 5-nya lagi nanti Yahoo akan set secara random 5 pemain dari luar, dari public. Nah, jadi kalau memang sudah siap, bisa aja langsung draft now ya teman-teman, klik draft now, dan di situ akan masuk ke dalam draft. Oke, basket people, demikian sekilas tentang fantasi basketball. Gimana? Menarik kan? Oke, silakan dicoba. Itu semua free ya teman-teman. Nah, ada tips kecil nih. Kalau menurut saya lebih baik teman-teman melakukan draft itu dari laptop atau PC. Karena kalau dari mobile phone itu agak suka bermasalah gitu loh. Jadi lebih baik dicoba aja dari laptop ya. Oke, kira-kira kalau basket people dapat draft nomor 1, kalian akan draft siapa ya? Jokic, Wemby, SGA, atau Doncic? Silakan drop di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.